dan penekanan lingkungan yang sudah terjadi kita melihat bagaimana
Baik, karena materi sudah terkait dengan itu, maka langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terhormat Bapak Departemen Protokol STM selaku pembina ISC tahun 2020. Saya hormati ESC 2022 yaitu Pak Rizal Rezianto, yang saya hormati juga Kak Aditya Surya Pradana selaku pengisi materi Sekolah Programming 2022, dan tak lupa teman-teman semua peserta Sekolah Programming 2022 yang sedang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara sekolah programming pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Zidane Ma'ali selaku pembawa acara pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah penyampaian materi, acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab, acara yang keempat adalah penyerahan kenang-kenangan pada materi, acara yang kelima adalah sesi foto bersama, dan acara yang keenam atau yang terakhir adalah penutup. Mengejak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Sebelum masuk ke dalam sesi materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri yang akan mengisi pada siang hari ini. Baik, untuk nama materi adalah Aditya Surya Pradana, lahir di Pemalang tanggal 19 Maret 2001, alamat Dusun Tanggondo, RT 01 RW 05, Desa Serang, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, gender laki-laki. Untuk riwayat pendidikan berasal dari SMK Negeri 1 Ampel Gading dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, dan sekarang berada di Universitas Negeri Semarang dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Untuk riwayat organisasi ada staf
Yang pertama, staf divisi komunikasi dan informasi IMTP UNES. Yang kedua, staf divisi media dan informasi SKB MKM UNES 2020. Yang ketiga, staf departemen komunikasi dan informasi ISE Elektro UNES tahun 2020. Yang keempat, staf departemen teknologi dan komunikasi Himprote UNES 2020. Yang kelima, ketua divisi komunikasi dan informasi SKB BMKM UNES 2021. Yang keenam, ketua departemen komunikasi dan informasi ESC Elektro UNES 2021. Yang ketujuh, ketua departemen teknologi dan komunikasi Himprote UNES 2021. Dan yang kedelapan, staf Kementerian Komunikasi dan Informasi BMKM UNES tahun 2022. Baik, langsung saja kepada Kak Aditya Surya Pradana. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, halo semua. Suara aku masuk nggak? Masuk, Pak. Oke. Mohon minta izin share screen-nya. Ini apa untuk hostnya masih disable untuk partisipan screen sharing. Ya, Pak. Sebentar. Sudah bisa, Pak. Oke, terima kasih Mas Sidan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ke teman-teman dan pembimbing ESC ya. Saya izin on cam ya, izin off cam karena di sini masih hujan, terus sinyalnya juga agak susah ini wifi-nya. Kemudian untuk lanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu di sekolah programming untuk web programming ya, ini pertemuan 3. Kemarin setelah yang pertemuan pertama itu kita membahas soal dasar dan konsep dari website, terus yang kedua kita belajar mengenai database atau basis data, dan yang pertemuan yang ketiga ini kita belajar CRUD ya. CRUD ini lanjutan dari basis data. Jadi nanti CRUD ini sebuah sistem ya, sebuah sistem web, nanti kita bisa menginput data melalui website dan kita bisa menghapus data melalui website dan kita bisa mengedit melalui website. Nah, di sini fungsinya CRUD ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ini yang kedua, nanti ada pengenalan mengenai Bootstrap sedikit lah ya, sedikit mengenai Bootstrap. Nah, dan ada juga data tabel. Ini data tabel ini sangat penting ya buat teman-teman semua kalau misal nanti ada project web gitu menggunakan basis data, kemudian sistemnya CRUD nanti bisa menggunakan data tabel ya, biar tampilannya itu enak dilihat tuh. Nanti tak contohin aja nanti di prakteknya. Nah, ini lanjut ya. Ini untuk pengertian CRUD sendiri. CRUD adalah singkatan yang berasal dari create, read, update, dan delete. Di mana keempat istilah itu merupakan fungsi utama yang nantinya diimplementasikan ke dalam basis data. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, CRUD ini sebuah sistem yang nanti diimplementasikan ke dalam sebuah basis data atau sebuah database. Nah, jika dihubungkan dengan tampilan antarmuka atau interface, maka peran CRUD ini sebagai fasilitator yang berkaitan dengan tampilan pencarian dan perubahan informasi dalam bentuk formulir, tabel, atau laporan. Nah, di sini jika sebagai fungsinya nanti jika dihubungkan dengan tampilan antarmuka atau interface, nah CRUD ini berfungsi sebagai fasilitator ya, dengan
tampilan, nanti ada tampilan pencarian atau search, kemudian ada perubahan informasi atau edit ya, edit dalam bentuk entah itu bentuknya formulir, tabel ataupun laporan seperti itu. Dan yang ketiga ini, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh James Martin pada tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul Managing the Database Environment. Nah, ini ada chat ya. Silahkan dilanjutkan ya, semoga lancar. Iya Pak Anan, semoga lancar. Amin. Silahkan Pak Anan. Terima kasih Pak Anan. Kita lanjut ya. Kemudian ini yang pertama ya. Pertama itu C atau create. Nah, C ini create ini berfungsi digunakan untuk membuat record ya, record baru atau dengan nama lain catatan baru ya, catatan baru pada sistem basis data atau sering disebut dengan istilah insert. Nah, istilah insert ini sering terdengar di MySQL ya, atau PHP MyAdmin itu biasanya ada istilah insert atau istilah yang digunakan untuk menginput atau memasukkan sebuah data ke dalam sistem basis data. Dengan kata lain, fungsi ini dapat membuat tabel atau data baru sesuai atribut dengan memanggil fungsi create. Akan tetapi, biasanya hanya posisi administrator saja yang dapat menambahkan atribut lain ke dalam tabel itu sendiri. Nah, jadi nanti ada beberapa rule ya, ada beberapa rule. Jika nanti teman-teman ada sebuah project ya, project buat website gitu kan. Nah, nanti bisa ditambahkan rule ya. Bisa ditambahkan rule administrator, kemudian ada operator, kemudian ada misal user gitu ya. Dan nanti biasanya yang bisa menginput, suatu data ke dalam tabel itu, nah itu biasanya itu posisinya sebagai administrator saja. Nah, ini kegunaan rule ini sangat penting ya, biar nanti semua posisi dalam sebuah pemangku web gitu ya, nah itu operator, user itu tidak sembarangan mengisi data ke dalam sebuah database seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua itu R ya, atau read. Fungsi ini digunakan untuk mencari atau mengambil data tertentu yang berada di dalam tabel dengan membaca nilainya. Nah, fungsi read mempunyai kesamaan dengan fungsi search yang biasanya ditemukan dalam berbagai perangkat lunak. Nah, jadi biasanya fungsi read ini tuh hampir sama dengan fungsi search. Nah, jika teman-teman pernah lihat web yang di pojok kanan atas itu ada kolom search-nya. Nah, itu nanti kan biasanya kan misal kita mau mencari keyword ya, mencari keyword atau kata kunci dalam sebuah web itu kan biasanya kan tombol search itu kan dicari gitu ya. Nah, itu sebenarnya di dalam proses pencarian itu sebenarnya ada fungsi read dalam CRUD itu yang bekerja. Nah, fungsi ini bekerja dengan menggunakan kata kunci ya, atau keyword untuk dapat menemukan file record dengan bantuan filter data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, itu sama dengan yang tadi saya jelaskan juga. Fungsi ini digunakan untuk mencari atau memfilter kata kunci berdasarkan kriteria tersebut. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada O atau update. Nah, fungsi ini digunakan untuk memodifikasi data atau record yang telah tersimpan di dalam database sesuai kebutuhan. Nah, jadi fungsi update ini hampir sama dengan fungsi edit ya. Edit malah sama dengan fungsi edit. Nah, di sini digunakan untuk memodifikasi data atau catatan yang telah tersimpan ya, atau record yang telah tersimpan dalam sebuah database sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk pengisian update data perlu menyesuaikan nilai atribut sesuai dengan form yang tersedia agar tidak ada kesalahan saat pemrosesan data di dalam server. Nah, jadi itu biasanya
semisal ada fungsi update ini, kita harus menyesuaikan nilai atribut yang ada di dalam form tersebut. Jadi misal yang diedit itu misal primary key atau kata kunci gitu ya, atau data kunci lah. Itu kalau misal kita edit atau kita ubah, nanti datanya data relasi database-nya nanti akan rusak. Jadi nanti semuanya nanti hubungan antar database-nya bisa jadi rusak. Makanya itu kita perlu menyesuaikan nilai atribut sesuai dengan form yang tersedia agar tidak ada kesalahan saat pemrosesan data. Nah itu makanya kita buat rule agar semua itu tidak bisa mengedit, semua itu tidak bisa menginput ya, hanya administrator saja. Karena di sini administrator mempunyai fungsi yang sangat penting ya teman-teman. Fungsi yang sangat penting artinya administrator ini yang dipercaya untuk mengolah data dalam sebuah database. Jadi sudah terpercayalah, intinya si administrator ini sudah profesional juga. Nah, jadi tidak ada kesalahan yang nanti akan ada gitu jika salah input ataupun jika tidak memperhatikan itu kan. Soalnya administrator ini kan udah dikhususkan untuk mengolah data pada sebuah database seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada D atau delete. Fungsi ini terjadi ketika kita tidak membutuhkan sebuah record lagi, maka data tersebut perlu dihapus ya. Beberapa software terkait database relasional mengizinkan untuk menggunakan soft dan hard delete. Jadi fungsi delete itu ada dua ya, soft dan hard. Nah, untuk soft sendiri berfungsi untuk memperbarui status baris yang menunjukkan bahwa data akan dihapus meskipun informasi tersebut tetap ada. Jadi nanti misal ada 4 baris misal. Nah, misal baris ketiga kita soft delete. Nah, nanti cuman ininya aja listnya yang akan kehapus. Jadi nanti listnya cuma ada 3, tapi data yang ketiga itu nanti nggak ada di list, tapi tetap ada di database. Jadi cuma memperbarui status baris aja, tidak menghapus datanya. Jadi itu kegunaan soft delete. Nah, jika hard delete bertujuan untuk menghapus catatan pada basis data atau database secara permanen. Jadi perbedaannya antara soft dan hard itu, yang soft itu hanya untuk memperbarui status baris, yang hard itu untuk menghapus basis data atau sebuah data dalam database secara permanen. Jadi untuk hard itu terhapus permanen, lah untuk soft itu hanya memperbarui status aja, datanya nggak terhapus. Seperti itu perbedaannya. Nah ini nanti lanjut ke framework Bootstrap. Yang sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Apa lanjut? Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu. Oke, dilanjut ya. Ada sesinya sendiri. Oke, siap. Nah, untuk Bootstrap ini sebenarnya jalur terobosan baru jika kita ingin membuat website, namun nggak dari nol ya, kita cuma memasang-masangkan potongan-potongan kode HTML gitu dalam sebuah text editor kita menggunakan Bootstrap. Nah, Bootstrap ini udah include dengan CSS juga, jadi semakin mudah untuk kita membuat atau mendesain web gitu. Nah, ini Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini 3 elemen ini udah masuk ke dalam Bootstrap ya. Jadi Bootstrap itu merupakan paket sangat lengkap ya untuk membuat atau mendesain web ya.
Jadi nggak usah buat dari nol, buat CSS-nya dulu, buat JavaScript-nya dulu, buat HTML-nya dulu, nggak usah. Kita kalau membuat pakai Bootstrap tinggal mengcopy-copy saja yang berfungsi untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Karena kita tidak membuat dari nol kalau kita memakai Bootstrap. Nah, untuk framework open source ini diciptakan pada tahun 2011 ya oleh Mark Otto dan Jacob Thornton. Nah, ini dua orang ini yang menciptakan framework ini ya, framework dari Bootstrap ini. Nah, framework ini tersusun dari kumpulan file CSS dan JavaScript yang berbentuk kelas yang hanya kita tinggal pakai aja kelasnya. Jadi udah terbentuk ya, udah didesain oleh si Mark dan Jacob, itu udah didesain kelas-kelasnya, kita tinggal copy dan kita tinggal paste aja di di text editor kita ya, jadi gampang, kita tinggal copy dan paste saja, nggak usah mikir dari nol gitu ya kalau kita pakai Bootstrap. Nah, Bootstrap bersifat responsif berkat grid system yang digunakan. Sistem grid atau grid system pada Bootstrap menggunakan rangkaian containers, baris, dan kolom untuk menyesuaikan bentuk layout dan konten website Anda. Jadi Bootstrap ini udah responsif juga ya, udah responsif. Jadi kita tidak usah mengatur ukuran layar, kita tidak usah mengatur panjang, kemudian kita nggak usah mengatur marginnya, kita nggak usah mengatur paddingnya itu ya, karena Bootstrap ini udah responsif ya, menggunakan sistem grid. Nah, ini sistem gridnya ini menggunakan rangkaian kontainer, baris, dan kolom. Lanjut, dengan kata lain, Bootstrap ini menjamin tampilan website akan tetap rapi dan konsisten di berbagai perangkat, nah, baik melalui smartphone, tablet, ataupun laptop. Nah, jadi ini kata lain dari responsif ya. Bootstrap ini sudah menjamin tampilan website akan tetap rapi dan konsisten. Jadi jikalau kita buka menggunakan smartphone, itu otomatis tampilan webnya akan mengecil. Kemudian kita misal buka pakai laptop, nah itu tampilannya akan horizontal. Kita buka pakai tablet akan vertikal, nah seperti itulah, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk ini ya, untuk responsif terkait Bootstrap seperti itu. Kemudian kegunaan Bootstrap itu apa? Yang pertama, menciptakan website mobile friendly. Jadi nanti mobile friendly ini support di mobile atau di smartphone, di tablet itu support menggunakan Bootstrap. Kadang ada tampilan website yang jika dibuka menggunakan HP atau smartphone itu kadang acak-acakan, kadang nggak rapi, kadang nggak konsisten gitu ya, ada ya. Nah, kalau misal menggunakan Bootstrap, maka tampilannya akan menjadi enak dilihat, nyaman, kemudian rapi. Itu kegunaan dari Bootstrap, yaitu mobile friendly. Kemudian untuk yang kedua, memudahkan resize gambar. Nah, jadi resize gambar di sini jika kita lagi coding itu kan pasti kalau misal kita hanya menggunakan CSS itu kan pasti kan ribet ya, kita mengatur marginnya berapa, kita mengatur lebarnya berapa, panjangnya berapa, width-nya berapa gitu kan, itu akan ribet. Nah, jika kita menggunakan Bootstrap maka akan memudahkan kita untuk meresize atau menyesuaikan atau mengubah ukuran suatu gambar seperti itu. Kemudian yang ketiga, menambahkan elemen website dengan mudah ya, itu tanpanya salah.
menambahkan elemen website dengan mudah. Jadi untuk yang ketiga ini kita dapat menambahkan elemen, misal elemen yang atas itu apa ya, misal elemen search bar misal. Kolom untuk kita mencari keyword misalkan. Nah, kita tinggal di copy aja tuh, copy kode form dari bar searchingnya gitu ya, atau form untuk pencariannya itu tinggal di copy, dan tinggal dimasukin aja ke text editor, nanti akan otomatis muncul gitu kan. Misal kita mau menambahkan footer juga, footer kan di bawah, header di atas. Kemudian kalau samping kanan, samping kiri itu namanya kan kayak margin, kemudian padding, itu kan gampang ya kalau menggunakan Bootstrap. Nanti belajar bersama-sama kita mengulas aja ya, mengulas tampilan CRUD menggunakan Bootstrap. Karena kalau misal kita belajar dari nol, kita membuat CRUD menggunakan Bootstrap sampai selesai itu nggak mungkin 1 jam 2 jam selesai, itu nggak mungkin, pasti lebih dari itu. Makanya nanti diulas aja. Kemudian yang terakhir, membuat website lebih interaktif. Nah, lebih interaktif di sini tentunya menarik ya, kemudian nggak rapi lah, istilahnya rapi, kemudian konsisten juga, nggak acak-acakan, nggak rusak ya, tampilan webnya itu menggunakan Bootstrap ya. Itu untuk beberapa gunaan dari Bootstrap. Kemudian kita lanjut ke data tabel. Nah, data tabel ini sebenarnya penting tidak penting sih. Pentingnya sebenarnya misal kalian mau buat sebuah sistem CRUD tapi lengkap dengan ada search bar-nya, kemudian bawahnya ada footer-nya, mungkin ada atribut-atribut mengenai mempercantik tabel ya. Nah, itu menggunakan data tabel. Tapi jika teman-teman semua mau buat sistem CRUD yang hanya fungsinya untuk CRUD saja, nggak mempercantik tampilan tabelnya, maka nggak usah pakai data tabel. Nah, ini plugin data tabel adalah plugin yang dibangun dari jQuery untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang sudah terintegrasi search form atau form pencarian dan pagination atau penomoran data pada tabel, sehingga tidak perlu lagi membuat form pencarian pada data, dan juga tidak perlu lagi membuat pagination secara manual. Jadi fungsinya data tabel ini untuk membuat tampilan tabel ya. Tampilan tabel itu sudah terintegrasi dengan form pencarian dan form penomoran. Jadi nanti udah ada nomornya, bawahnya udah ada nomornya, misal show one entries of 10 gitu kan. Nah, itu artinya menampilkan data ke 1 dari 10 data. Nah, itu nanti udah ada penomorannya di bawah. Terus untuk atas itu nanti udah ada search formnya atau form pencariannya. Itu jika kita menggunakan data tabel ya. Nah, kelebihan dari data tabel ini adalah dia mengintegrasikan pagination dan form pencarian pada tabel data. Dua-duanya udah terintegrasi oleh si data tabel ini, jadi kita gampang, kita nggak usah buat kode dari nol antara pagination atau penomoran dengan form pencarian gitu. Kita nggak usah buat itu dari nol ya. Kita cukup menggunakan data tabel aja. Kita tinggal copy nanti jQuery-nya ya. Kode jQuery-nya di copy, kita taruh di text editor kita. Nanti akan otomatis terintegrasi dengan data tabel. Nah, ini untuk praktiknya ya. Untuk praktiknya mungkin langsung saja tak share screen Visual Studio Code-nya.
Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah terlihat, Kak. Nah, ini untuk tampilan ini ya, tampilan dari text editornya ya. Nah, ini banyak banget, ini merupakan font dari Bootstrap ya, font dari Bootstrap. Ini semalam udah aku coding ya, udah aku coding. Jadi hari ini kita cuman mengulas saja, nanti mungkin kalau misal teman-teman mau filenya nanti bisa tak kirimin filenya. Ini udah aku coding malam, karena nggak mungkin juga kalau misal kita praktek itu 500 baris kita praktek, nggak mungkin 1 jam 2 jam itu selesai. Ini kita demokan terlebih dahulu ya, kita biar teman-teman semua lihat nanti apa hasilnya tuh seperti apa gitu. Nah, udah terlihat belum? Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Kak. Ya, nah ini jelasin. Ini aku buat CRUD ya, atau sistem CRUD, yaitu data user atau data pengguna. Nah, ini ada tulisannya kan show 10 entries gitu kan. Nah, ini merupakan pagination ya, atau penomoran ya. Nah, ini showing 1 of 1 entries gitu kan. Nah, jadi ini merupakan fungsi pagination dari data tabel ya. Terus ini untuk search box di sini, untuk form pencarian juga merupakan fungsi dari data tabel tersebut. Nah, kita mencoba ini ya, kita mencoba buat catatan baru atau new record ya. Nah, kita buat misal username operator, passwordnya 123. Nah, 123 ya. Untuk statusnya ya, di sini mungkin ada dua status ya, ada enable dan disable. Nah, ini status di sini nanti berfungsi di database ya, atau di MySQL dari PHP MyAdmin. Nah, ini udah masuk ya, username operator. Nah, jika kita ingin mengedit, kita tinggal klik edit. So, username-nya ganti user. Statusnya 0. Nah, ini statusnya ada 2 ya. 0 dan 1. Nah, 0 itu artinya disable. Disable itu kan artinya tidak diaktifkan atau 0. Nah, jika 1 itu kan enable atau diaktifkan. Nah, ini contoh aja ya, misal kita save. Nah, ini otomatis username-nya akan berubah menjadi user. Jadi user, kemudian karena tadi statusnya 0, maka di sini keterangannya disable. Coba misal kita lagi ya, misal kita edit yang admin, kita statusnya 0. Kita save. Nah, maka secara otomatis di sini statusnya berubah menjadi disable. Nah, ini merupakan fungsi role ya, fungsi role juga atau fungsi aturan ya, aturan dalam sebuah web ya. Nah, ini kita misal mau menghapus yang user, misal kita klik delete aja, klik. Nah, ini muncul sebuah modal apakah Anda ingin benar-benar menghapus catatan user. Nah, kita hapus saja. Nah, maka akan secara otomatis akan terhapus. Mungkin ini untuk demo dari CRUD ya. Mungkin kita lanjutkan untuk penjelasan kodenya. Dari awal. Seperti yang sebelumnya kita membuka tag ya, HTML, kemudian kita ada head. Nah, ini meta charset ini merupakan
kode bootstrap ya, kode bootstrap. Nah, ini udah kompatibel, kemudian kontennya itu with device with. Jadi kontennya akan menyesuaikan dengan device kita. Jika kita membuat device di HP, maka otomatis lebarnya akan menyesuaikan HP kita atau smartphone kita, seperti itu. Kemudian untuk link rel style sheet ini merupakan file CSS ya, file CSS dan file font ya, font dari Google yang diambil di Bootstrap ya. Di Bootstrap itu ada juga font, kemudian ini ada jQuery dari apa tadi, data tabel ya, jQuery dari data tabel ini Bootstrap juga. Nah, kemudian ini data tabel nih, script as source HTTP CDN data tabel kan. Nah, ini dibuka menggunakan text script dan ini ditutup menggunakan tagline script juga. Nah, ini untuk fungsi dari data tabelnya dipanggil, dan diupdate menggunakan tagline script, seperti itu. Kemudian ini untuk style dari CSS-nya. Ini kita atur dari header tabelnya, kemudian dari tabel tombolnya, buttonnya, kemudian ada TRTD-nya, kemudian ada tabel A, kemudian ada hover, ada tabel tombol edit, tombol delete, itu ya, ada avatar juga, ini pagination juga. Nah, ini udah kita atur semuanya. Ini ada checkbox juga ya, checkbox ini yang kotakan kecil yang ada di kiri biasanya, kiri. Kemudian jika kita ingin menyeleksi ya, kita ingin menyeleksi salah satu atau lebih dari satu, itu menggunakan checkbox seperti itu. Nah, ini CSS sampai style ya, sampai sini ya. Ini file CSS-nya dari sini ya, dari sini berarti. Dari sini file CSS-nya. Nah, sampai sini. Kemudian ini selanjutnya untuk script JavaScript-nya ya. JavaScript-nya ini sama ya, sama seperti data tabel, kita panggil dulu fungsinya, kemudian kita aktifkan untuk tooltip-nya ya, kemudian ini untuk checkbox-nya ya, untuk fungsi dari checkbox-nya kita untuk select atau deselect checkbox ya, artinya kita untuk memilih dan unmilih ya, berarti select dan unselect lah checkbox tuh. Nah, itu sama. Ini ada fungsi select all artinya kita memilih semuanya ya, kemudian jika diklik itu akan semuanya akan terseleksi gitu kan. Nah, ini fungsi dari select all ya, select all. Kemudian ini fungsi klik ya, klik itu hanya untuk beberapa saja artinya enggak semuanya itu terpilih ya kalau fungsi klik. Nah, ini sampai sini tuh JavaScript dari checkbox ya, dari checkbox. Kemudian ini untuk masuk ke body ya, masuk ke body. Nah, ini jika udah masuk ke body itu artinya kita udah masuk ke bagian kerangka dari sebuah web. Nah, ini untuk kerangkanya ini ini aku berarti apa ya, buat waktu kapan kita input gitu, kapan kita input data ke dalam sebuah database itu kapan. Nah, itu kita ngambil ya, ngepick dari default time zone ya, ini Asia Jakarta ya, benua Asia, dan ini yang diambil WIB atau Jakarta gitu ya. Ini include koneksi ya, koneksi ini sebelumnya udah tak jelasin ya, di pertemuan yang kedua ya, itu yang pertemuan yang soal login ya, soal login itu yang database itu koneksi udah tak jelasin, ini koneksi itu apa gitu kan. Nah, ini sama, ini variabel user access, kemudian ada dua metode ya, ada metode post dan metode get. Nah, post itu metode untuk kita menginput atau kita apa ya istilahnya,
kita menginput lah, intinya kita menginput ke sebuah database atau kita mendorong ke dalam sebuah database agar data itu masuk. Nah, itu ada metode POST. Nah, ini sama POST ini yang ada di dalam kotak tegak ini merupakan sebuah field atau sebuah apa namanya sebuah kolom pada sebuah database. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom ya, ada 4 kolom yang sesuai dengan yang tadi didemokan itu ada 4 kolom. Nah, ini disesuaikan dengan variabel yang kita buat gitu ya. Nah, ini post ya, post variabelnya tambah ya, artinya untuk menambah sebuah data. Nah, ini ada sebuah namanya ini itu query database ya, insert into kolom user access. Nah, kemudian isinya itu ada username, ada password, ada status. Nah, ini now ini artinya jamnya jam yang sekarang. Jadi otomatis nanti setelah kita menginput, nah jamnya ini otomatis di-pick dari jam sekarang kita nginput. Nah, ini kita buat pengecualian ya, kita buat if kondisi ya, kondisi ini sama koneksi dan SQL. Nah, ini nilai hasil jika kita berhasil menginput, maka akan muncul pesan gini, records inserted successfully, artinya kita berhasil menginput sebuah data dalam database seperti itu. Nah, jika salah else, maka muncul error atau code not able to execute SQL. Jadi mungkin errornya bisa jadi kesalahan pada query-nya, atau bisa jadi kesalahan pada tipe datanya, atau bisa jadi kesalahan pada SQL-nya atau database-nya, itu bisa jadi. Nah, ini panggilnya sama ya, sama di file koneksi seperti itu. Dan ini untuk edit ya, untuk edit. Nah, untuk edit ini sama ya, sama sebenarnya fungsinya sama menggunakan post, $post. Nah, ini edit. Bedanya dengan si nambah atau add itu namanya, kalau add itu kan kalau nambah kan pakainya insert into ya. Kalau edit itu menggunakan update. Nah, sama query-nya sama, update user access set. Nah, kita menggunakan fungsi set. Nah, kita akan mengeset username-nya itu apa, password-nya itu apa, status aksesnya itu apa. Kemudian ini untuk update dari tanggalnya itu now, where kita jangan lupa gunakan fungsi where ya. Where itu untuk untuk lebih jelasnya dari database itu biar nggak bingung kita mengeditnya di ID mana gitu kan. Nah, kita mengeditnya where ID user misal 1 atau where ID user 2 seperti itu. Tuh, untuk fungsi edit. Nah, ini sama ya, untuk misal kita berhasil sama ada tulisan seperti ini, misal error sama gitu. Kemudian yang ketiga ada delete atau fungsi dari hapus ya. Ini fungsi hapus ini yang paling gampang ya. Untuk query-nya ada delete form tabel user access where di ID user access-nya misal 1 atau 2. Nah, itu otomatis nanti akan kehapus seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya delete all ya, artinya ini menghapus semuanya menggunakan perintah tadi checkbox ya. Checkbox yang ada di kiri ya, sebelah kiri ya. Nanti tak contohin aja nanti. Misal udah selesai penjelasan codingnya. Ini untuk delete ini kan ada post juga, ini dipilih ya, pilih yang mana aja yang mau dihapus gitu kan. Misal diklik-klikin, misal 1, 2, 3
misal data ke-1, data ke-2, dan data ke-4, tinggal diklik baris ke-1, baris ke-3, sama baris ke-4-nya gitu ya. Tinggal diklik, nanti dihapus. Nah, ini otomatis akan terhapus. Nah, tadi untuk kerangka dari fungsinya ya. Ini untuk kerangka dari fungsi CRUD-nya. Nah, sekarang kita membuat tampilan. Ini fungsinya, ini tampilannya, tampilan dari sebuah webnya. Nah, kita menggunakan tampilan form, kemudian actionnya nggak usah, kemudian metodenya post ya, metodenya post, kemudian kita menggunakan div atau division. Nah, ini div ini digunakan untuk membagi sebuah elemen atau menciptakan atau membuat sebuah elemen ya. Ini sama, ini aku copy di Bootstrap ya, karena Bootstrap itu kan yang tadi aku udah tak jelasin ya, itu semuanya lengkap, jadi itu kita tinggal copy sama paste aja di situ. Ini sama, ini copy dari Bootstrap-nya ya, copy dari Bootstrap, tinggal kita mengubah misalnya ini header-nya, kita mengubah jadi data user, kemudian kolomnya misal mau diubah jadi 4 atau 5 gitu, kita tinggal edit aja gitu. Jadi fungsinya itu udah lengkap semua, kita tinggal copy paste aja. Nah, kemudian ini untuk tabel ya. Tabelnya ini sama ya, ini copy di Bootstrap juga. Nah, ini untuk kolomnya ya, untuk kolomnya itu ada kolom ID, itu kolom username, ada kolom password, kemudian ada kolom status, update create, kemudian action. Ini untuk tampilan webnya seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan fungsi read ya, atau fungsi select form tabel user access. Jadi fungsi di sini digunakan untuk kita mencari ya, atau sama aja untuk kolom pencarian atau form pencarian yang tadi tak jelasin di fungsi read atau fungsi R di CRUD ya. Ini untuk mencari data, ini menggunakan fungsi read, ini digunakan select form. Nah, ini untuk selanjutnya ini yang tadi untuk checkbox ya, checkbox yang digunakan untuk menghapus semuanya. Jika yang tadi dijelaskan di atas itu merupakan fungsinya, nah ini merupakan tampilan dari checkbox-nya. Nah, ini untuk statusnya, status aksesnya itu 1, itu enable. Jika 0, berarti jika sininya 0, statusnya 0, maka akan menjadi disable seperti itu. Nah, kemudian di sini otomatis akan dipanggil update create-nya. Jadi nanti setelah kita mengedit data, maka data tersebut sudah terubah di database. Nah, kita panggil lagi di webnya seperti itu. Jadi setelah diubah di database, kita panggil di web atau kita munculkan di web kita seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke model. Model itu merupakan tampilan pop-up ya, yang muncul ketika kita ingin menginput atau kita ingin mengedit atau kita ingin menghapus sebuah data ya. Nah, ini untuk model yang pertama ini model edit ya, artinya ini merupakan tampilan untuk mengedit ya, tampilan untuk mengedit sebuah data dalam website kita. Ini untuk langsung cepat aja. Ini sama ya, aku copy di Bootstrap juga. Ini Bootstrap semua ini. Nah, ini tinggal mengubah labelnya jadi username, jadi password, kemudian jadi status. Ini tinggal diubah aja ya untuk labelnya. Nah, jangan lupa label ini disesuaikan dengan field kita yang ada di database. Jadi biar
si webnya ini atau si PHP-nya ini itu nggak bingung kita mengambil field-nya itu dari mana. Nah, makanya disesuaikan dengan field kita yang ada di database kita. Nah, ini yang pertama ada modal edit, kemudian yang kedua ada modal untuk hapus ya atau delete. Nah, ini sama ya. Cuma di sini dikasih tulisan ya. Apakah kamu yakin ingin menghapus data tersebut? Nah, ini kan merupakan model yang tadi muncul kalau kita ingin menghapus sebuah data ya. Nah, ini text warning-nya ini warna merah biasanya kelas text warning. Tulisannya itu kecil aja. Nah, this action cannot be undone. Artinya apa? Aksi ini tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, jika misal kamu ingin menghapus sebuah data, nah data yang terhapus tidak bisa dikembalikan seperti itu. Ada muncul teks peringatan seperti itu ya. Nah, ini sampai apa terakhir ya sampai puter ya. Nah, kemudian ini untuk close connection ya atau kita menghapus koneksi kita untuk tabel untuk apa ini namanya modal dari hapus seperti itu. Kemudian lanjut lagi yang terakhir ini ada modal tambah ya, add modal atau modal tambah data sama seperti modal edit ya, sama hampir sama persis malah. Cuman di sini ada dua footer ya, artinya footer yang pertama itu tambah, kemudian yang kedua itu yang cancel. Jadi cancel itu jika kita tidak jadi untuk mengisi data di database kita, nanti kita klik cancel, nanti akan otomatis akan kembali seperti itu. Nah, ini untuk yang terakhir untuk model dari tambah data seperti itu. Kemudian langsung aja tak jelasin mengenai apa bootstrap-nya ya, bootstrap sama data tabel. Nah, bootstrap. Bootstrap data tabel. Sudah tertayang belum? Sudah, Kak. Ya. Nah, ini lengkap ya. Ini dari kiri ya. Ini kiri dari tampilan layar. Ini ada pengenalan ya, pengenalan dari Bootstrap. Nah, ini tinggal copy aja di sini nih. Ini kodenya tinggal di copy paste doang. Jadi itu gampang. Nah, ini kan ada file dari CSS untuk bootstrap-nya, ini file JavaScript-nya, ini tinggal di copy aja, copy. Nah, ini juga ada contoh HTML5 ya. Ini kan yang awal di sini kan HTML biasa. Ini HTML5 yang sudah masuk doc type. Kalau doc type HTML itu sudah masuk HTML5. Nah, ini untuk responsif nih, meta name viewport nah. With device with ini sama kayak yang kode yang tadi tak tampilin itu sama. Nah, ini untuk JavaScript-nya. Ini lengkap. Nah, ini script. Kemudian ada toas juga, tombol tos. Nah, di sini misal kita mau contoh kontainer ya, layout kontainer. Nah, misal kita pengen buat contoh grid seperti ini, nah nanti ini default kontainernya pakai ini kalau copy doang, copy. Kemudian
kontennya di sini, nanti kalian ngeditnya kodenya di sini, nambahin kode-kodenya di sini, konten video. Ini sama ini kan ada beberapa macam ini ya, macam ukuran. Ini ada wide until small, kemudian wide until medium, wide until large, kemudian extra large, extra large. Nah, ini ada beberapa contoh ya, XXL, ada XL, ada L, ada medium, ada M, ada S. Nah, semuanya udah lengkap. Ini untuk apa? Referensi aja untuk teman-teman semua ya. Jika misal nanti ada sebuah project web, tak saranin menggunakan kalau misal teman-teman semua tertarik dengan web ya. Nah, ini ada utilities ini, ada float juga, ada flex, display, nah lengkap semua ini. Ini saran aku yang pertama itu buat menggunakan framework kode igniter. Kalau misal teman-teman tertarik dengan web ya, kalau enggak kode igniter namanya Laravel. Itu kalau misal ilmunya belum sampai sana, mending tak saranin pakai Bootstrap aja. Di Bootstrap itu enggak terlalu susah ya, namun gampang. Nah, ini untuk data tabelnya ya. Tabelnya ini kan tinggal copy aja nih, copy file CSS sama file JavaScript-nya, kemudian kita panggil menggunakan fungsi ya, fungsi tadi ya. Ini kan fungsinya sama tadi. Nah, ini starting guide-nya, installation. Nah, ini cara installnya, kemudian cara nanti masang JavaScript-nya. Nah, ini untuk link CSS dari data tabelnya, kemudian ini instalasinya. Ini lengkap semua di database.net. Dan ini untuk Bootstrap-nya seperti itu. Kemudian selanjutnya tak jelasin yang ada di database-nya ya, database-nya. Ini yang ada di PHP MyAdmin-nya. Tadi namanya database-nya namanya P3, namanya P3. Tabelnya itu namanya tabel user access yang tadi ya, user access. Kemudian ada kolomnya itu ada ID user access, kemudian ada username, ada password, ada status, kemudian ini ada jamnya, update, ada tanggal, ini ada update time-nya. Setelah diupdate tanggal jam sekian, tadi jam 2 kurang ya, jam 2 kurang 8 menit. Kemudian tanggal update-nya itu tanggal 2002 tahun 2022, ini tahun bikinnya tahun 2020 gitu ya. Misal kita akan kita coba input baru, insert. Misal username-nya, misal kita insert lewat database ya, bukan lewat web. Username-nya misal aku, passwordnya 2345, status aksesnya 1. Misal kita buatnya di tanggal di tahun 2013 tanggal 14. Nah, 2013 bulan 5 tanggal 14 jam sekian. Aku masih salah, berarti update time. Oh, berarti kurang tadi update time-nya sama update time-nya sama yang terakhir. Update time sama update date-nya nggak ada. Jadi harus tulis misal aku. Nah, ini udah insert ya, Nah, kita cari
kita cari, kita refresh. Nah, ini ada dua nih. Yang pertama tadi kan yang error update time-nya nggak ada, dan sama update date-nya nggak ada ya, kita delete aja. Nah, ini ada dua data ya. Ini di database tuh udah ada dua data, udah ada dua data. Apakah ini masih kelihatan kan tampilannya? Masih, Kak. Oh, masih. Ini untuk tampilan webnya ya. Ini kan tadi kan masih cuman ini aja ya, cuman administrator aja ya. Kita refresh, ada muncul aku apa enggak. Nah, ini muncul aku ya, muncul username aku. Ini passwordnya menggunakan enkripsi MD5, kemudian statusnya enable. Kenapa enable? Karena tadi status usernya, nah status aksesnya itu 1. Kalau status aksesnya 0, itu namanya itu nanti di statusnya disable. Coba kita ubah ya, kita ubah edit di sini. Kita ubah edit 1. Nah, ini sudah jadi enable. Kita cek di database apakah nanti di sini berubah menjadi 1 atau tidak ya. Misal kita di sini udah berubah menjadi 1, artinya relasi antara web yang kita buat dengan database kita itu berhasil. Kita klik refresh. Nah, otomatis akan menjadi 1. Kemudian update time-nya juga update waktu sekarang ya. Sekarang yaitu 14.20. Tadi 14.19.56 ya, sekarang udah 20. Ini untuk tanggal update-nya juga sudah sama seperti itu. Nah, setelah kita tadi nyoba insert melalui lewat PHPMyAdmin, maka kita nyoba insert lewat web, misalnya lewat webnya. Kita new record, kemudian username-nya misal saya, passwordnya bebas lah. Nah, untuk statusnya 1. Nah, otomatis tertambah kan, kita insert lagi. Nambahkan aku, saya, kamu, itu kan. Ini statusnya enable semua ya. Nah, ini fungsi checkbox ya, fungsi checkbox. Tak contohin fungsi checkbox di sini di PHPMyAdmin-nya kita refresh dulu. Nah, ini otomatis akan muncul semua ya data yang kita input tadi di webnya. Kemudian jika misal kita klik yang ada di pojok atas kiri ini, bawahnya show 10 entries ini, nah jika kita klik maka akan otomatis semuanya akan tercentang ya. Ini merupakan tadi fungsi namanya select all. Select all itu kita memilih semuanya ya, kita memilih semuanya. Jika kita misal mau mengubah beberapa aja, ini delete selected, kita akan milih misal saya dan kamu misal mau tak hapus ya, tinggal diklik aja dua ini di checkboxnya, kemudian kita klik delete selected. Nah, ini akan muncul pesannya, are you sure delete selected record. Nah, klik OK aja. Nah, otomatis yang data yang 2 itu yang tadi siapa? Saya dan kamu ya. Saya dan kamu itu otomatis menghilang karena udah di delete. Nah, kita coba insert lagi nih, kita mau nyoba hapus semuanya. Error bisa dihapus sih. Aduh. Oh, mungkin di database-nya tabrakan ya. Coba cek database-nya. Kan ada 2 kan.
Nah, coba kita buat lagi namanya di string plus in all unsupported operand types. Wah, masih error ya. Intinya itu pokoknya. Itu misal kita mau ngubah semuanya ya. Menghapus semuanya. Tadi kan kita udah nyontohin untuk cara untuk menghapus beberapa atau memilih, kita coba menghapus semuanya. Kita klik yang atas ini, yang paling atas sendiri, delete select. Nah, otomatis semua data akan terhapus ya. Kita cek di PHP admin juga, maka di sini nggak ada data yang ada ya, nggak ada data yang tertampil seperti itu. Mungkin sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Yang ditanyakan tidak? Mungkin bisa dilanjut Kak, kalau belum selesai materinya. Oke, lanjut ya. Mungkin itu yaitu untuk relasi antara antara database yang ada di PHP admin atau yang ada di SEM kita, ini yang relasi antara ini dengan tabel data user ya, tabel data user dari tampilan website data user yang kita buat tuh sudah terkoneksi ya, artinya relasinya udah benar antara modal edit, kemudian untuk modal delete juga. Nah, ini untuk yang tadi warning text-nya ya, ini yang kecil ini, kemudian yang atas ini merupakan model dari tambah atau model add, itu udah benar semua ya, udah benar antara yang ada di text editor kita, yang diedit text editor kita dengan yang ditampilin di website itu udah saling terkoneksi atau saling terhubung seperti itu. Mungkin untuk materi hari ini ya terkait CRUD, kemudian Bootstrap, kemudian data tabel nih ya, data tabel ini mungkin udah selesai ya, mungkin cukup sekian ya untuk materi hari ini. Dan nanti mungkin kalau misal teman-teman semua tertarik di dunia web nanti bisa lebih mengeksplor lagi terkait framework. Sekarang kan udah zamannya pakai framework semua ya, jadi nanti jika teman-teman semua tertarik dengan web, nanti bisa mengulik lah soal framework. Ada 2 framework yaitu yang tak rekomendasiin itu ada CI atau kode igniter sama si Laravel, kedua itu. Nah, ini kalau semisal nanti teman-teman semua tertarik sama dunia web, bisa ulik-ulik di sana di frameworknya. Namun jika misalnya teman-teman masih tahapan pemula ya, itu pakai Bootstrap aja. Nah, ini Bootstrap ini juga udah istilahnya udah lengkap dari JavaScript, kemudian dari CSS, kemudian dari tampilan layout,
kolom, kemudian grid itu udah udah lengkap semua ya. Ini misal kita membuat, ini contoh di Bootstrap ya, misal kita membuat tampilan seperti ini ya, vertical alignment. Misal kita mau bikin tampilan seperti ini, nah ini tinggal copy saja nih kodenya. One of three column, ini kan ini. Tinggal copy aja nih, copy kodenya, tinggal paste di text editor kita, udah jadi tampilan seperti ini. Itu mempermudah ya, biar kita tuh nggak usah kode atau nggak usah ngoding dari nol. Itu untuk Bootstrap. Nah, untuk Bootstrap ini udah masuk Bootstrap 5 ya. Dulu waktu aku buat project web itu di semester 3 itu masih pakai Bootstrap 4, sekarang udah Bootstrap 5 ya. Itu udah sangat cepat sekali ya perkembangan teknologi ya, udah sampai 5.2 tadi. Waktu aku masih 4 titik berapa gitu, belum sampai 5. Itu nanti kan pasti kan Bootstrap sekarang ini kan yang 5.2 ini kan pasti kan ada beberapa pembaruan ya. Ini belum tak cek pembaruan itu apa aja, ini makin lengkap ya Bootstrap ya. Dari navigasi, nah ini model nih. Model, kemudian navigasi bar, kemudian navigasi sama tab-nya. Ini udah lengkap semua. Nah, ini modelan. Mungkin sekian ya, presentasi terkait pertemuan yang ketiga ya, di sini. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih jika semisal terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan, mungkin minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin habis ini dilanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman, sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Aditya yang telah menyampaikan materi untuk sekolah programming pada siang kali ini. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi hari ini, bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Terima kasih. Oke, sepertinya di kolom chat ini sudah ada pertanyaan Kak Aditya. Dari Marendra Iqbal Maulana ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu website menggunakan Bootstrap atau tidak? Izin menjawab ya Mas Marendra. Nah, ini untuk bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu website itu menggunakan Bootstrap atau tidak ya. Nah, ini kalau misal ada beberapa faktor yang bisa kita lihat kalau itu tuh kita menggunakan Bootstrap atau enggak. Biasanya tuh sebuah developer web itu biasanya akan mengunci kode webnya. Jadi nanti kode webnya itu nggak bisa diinspek. Nah, jadi nanti
ketika kita inspect itu cuman ada beberapa kode doang yang disensor ataupun nggak jelas gitu kodenya, itu merupakan developer yang ngunci kodenya. Jadi kalau misal ada kondisi seperti itu, maka kita tidak bisa mengetahui kalau itu tuh pakai bootstrap atau enggak. Biasanya tuh kalau misal itu pakai pakai bootstrap itu tampilannya itu udah responsif, kemudian dari segi kodenya juga udah rapi susunannya, itu biasanya pakai bootstrap. Karena di bootstrap itu kan potongan-potongan kodenya kan udah rapi kan, udah tertata rapi lah. Kita tinggal copy dan paste saja kan, di text editor kita. Maka jika misal di kodenya itu udah rapi, kemudian tampilannya juga udah responsif, itu biasanya pakai bootstrap. Itu sih Marendra. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang lain atau cukup? Baik, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sekar Banowati, izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa relasi untuk membuat website itu harus saling terkoneksi ya Kak. Mungkin kalau misal tidak terkoneksi itu bisa dicek dari apa saja agar lebih terdeteksi bahwa apa masalah yang ada dihadapi gitu Kak. Dan biasanya harus bagaimana? Terima kasih. Mungkin Kak Aditya bisa langsung jawab. Oke, izin menjawab ya. Ini kompleks sekali nih pertanyaan. Yang pertama, relasi itu harus saling terkoneksi. Benar. Kalau misal tidak terkoneksi itu bisa dicek dari apa saja. Nah, biasanya itu semisal kita buat relasi database ya, relasi sistem basis data, itu biasanya jika kita ngeran hasil codingan kita di webnya, itu biasanya ada tulisannya kayak tadi loh. Uncaught misal SAM di line berapa, 300 berapa, itu kan misal error. Nah, itu biasanya itu kalau misal muncul tulisan seperti itu, biasanya nanti itu artinya dari web kita ke database kita itu nggak saling terkoneksi. Biasanya itu paling gampang ngeceknya di web hasil codingan kita. Misal kita mau manggil database kita untuk dimasukin ke webnya, itu muncul tulisan itu error fatal error, itulah yang banyak itu. Biasanya tuh di akhir error itu ada tulisan line berapa, itu kan baris berapa. Jadi nanti misal errornya di baris 19, nanti ada tulisannya di belakang line 19, itu errornya apa. Nah, nanti bisa dicek di text editor kita. Di baris 19 itu ada apa sih? Nah, itu biasanya tuh kalau misal nggak terkoneksi itu mungkin ada typo penulisan coding, atau misal kurang tanda petik, atau kurang titik koma, itu mempengaruhi sekali ya kalau coding tuh, karena coding kan sifatnya case sensitif, jadi huruf kecil huruf besar itu berpengaruh sekali itu kan. Itu cara ngeceknya itu yang pertama. Terus yang kedua itu cara ngeceknya di database. Biasanya di database itu di PHP MyAdmin tadi kita itu harus menyesuaikan field kita atau nama kolom kita dengan codingan kita yang ada di text editor. Nah, jadi kalau misal itu namanya beda, kan otomatis nggak terkoneksi tuh, namanya beda, yang di misal di text editor pakainya huruf besar depannya, terus yang di database itu pakainya huruf kecil semua. Nah, itu kan nggak terkoneksi. Nah, itu bisa dicek melalui itu. Biasanya field di kolom database sama yang ada di codingan kita itu disamain biar saling terkoneksi. Itu sih kalau menurut aku cuma dua sih. Yang pertama, pada saat kita ngeran hasil codingan kita, pada saat memanggil
dari database-nya itu biasanya muncul error. Nah, itu diperhatikan error itu. Terus yang kedua disesuaikan dengan disesuaikan nama fieldnya ya, nama field antara database dengan hasil codingan kita. Seperti itu sih Mbak Anissa. Oke, terima kasih jawabannya, sama-sama. Ada lagi nggak? Mohon maaf sebelumnya Kak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan lagi untuk satu orang penanya ya. Terima kasih. Ditunggu pertanyaannya. Karena dari teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin saya ingin bertanya sendiri ya. Yo, siap. Gimana Mas Dan? Oke. Baik Kak. Tadi di awal kode itu yang setelah type.html itu ada beberapa perintah kode. Salah satunya itu kayak meta, link, sama script. Itu kan kayak buat manggil atau import file gitu Kak, atau bagaimana? Oke, Ya itu Kak. Itu mantap sekali. perbedaannya apa? Oke. Nah, ini yang tadi tak jelasin ya, untuk meta itu biasanya untuk web responsif. Jadi meta ini kan fungsi yang ada di Bootstrap yang bisa membuat tampilan web kita itu responsif ya. Ini menggunakan meta. Biasanya kalau depannya ada metanya itu biasanya itu kode untuk membuat web itu responsif, biasanya gitu. Kemudian untuk link link itu yang kedua itu biasanya link itu ada dua ya, antara link untuk font atau untuk huruf ya, untuk huruf. Dan yang kedua biasanya link CSS. Link itu ada dua macam. Yang pertama biasanya untuk pokoknya intinya font bebas untuk font apa. Kemudian yang kedua biasanya untuk CSS Bootstrap. Nah, ini CSS Bootstrap. Biasanya dua link. Kemudian untuk script itu kan aslinya berarti kalau script itu kan sebuah file ya, sebuah file yang udah jadi. Jadi benar yang tadi dikatakan sama Sidan ya, script itu untuk memanggil. Jadi ini tuh udah masuk ke web, ini HTTP, ajak dan lain sebagainya, jQuery dan sebagainya lah. Ini tuh udah ada filenya, udah jadi filenya. Nah, script ini berfungsi untuk memanggil script src kan source. Jadi script dari ini dipanggil di sini di tampilan teks editor kita. Jadi fungsinya benar. Yang script itu untuk memanggil, tapi yang link itu kita hanya mengelingkan saja. Jadi kita hanya mengimport. Sama sih, intinya hampir sama. Cuman kalau script itu udah jadi filenya, udah ada. Nah, kalau link itu biasanya ngaksesnya lewat internet atau lewat pakai jaringan data lah. Jadi itu kita mengakses gitu loh, kita mengakses dari font Google, kita mengakses dari CSS yang ada di Bootstrap. Nah, kalau meta ini digunakan untuk kita menyesuaikan tampilan web kita atau biar tampilan web kita itu responsif seperti itu. Itu Mas Sigan. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama.
Mungkin saya beri kesempatan satu kali lagi untuk bertanya sampai pukul 14.45 ya. Kalau tidak ada, nanti akan saya lanjut untuk acara selanjutnya. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka akan saya lanjutkan untuk acara selanjutnya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan, dan terima kasih juga untuk Aditya yang sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk acara selanjutnya, ini adalah pemberian kenang-kenangan dari kami anggota ESC 2022 kepada pemateri, yaitu Kak Aditya Surya Pradana. Berikut kami tampilkan sertifikat untuk Kak Aditya Surya Pradana. Oke, terima kasih Mas Zidan dan teman-teman ESC tahun Mohon diterima 2022. ya kenang-kenangan dari kami. Oke, siap Mas. Makasih Mas. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aditya Surya Pradana karena telah membimbing kami dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga ini hingga acara berakhir. Oke, untuk acara selanjutnya yakni adalah sesi dokumentasi atau foto bersama. Kepada teman-teman peserta sekolah pribadi bisa untuk on cam semuanya.
Mungkin bisa dimulai. Foto. Minta tolong untuk Mas Marin dari Iqbal Maulana untuk screenshot dokumentasinya. Baik, untuk foto slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Sudah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Baiklah, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah berkenan hadir dan mengikuti acara sekolah programming mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kedepannya dan menjadi barokah. Amin ya robbal alamin. Marilah kita bersama menutup acara sekolah programming 2022 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih banyak Mas Oke, Adit. sama-sama semuanya. Terima kasih juga, sukses-sukses buat semuanya teman-teman ESC 2022. Yuk. Amin. Amin. Izin meninggalkan room ya teman-teman semua. Iya Mas, silakan. Oke. Oke, saya akan meeting ya.